gimana nih kabarnya? Balik lagi sama Miss Magic yang hari ini mau ngajak Magic Fivers ikutin update cerita Magic 5 episode 429. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan keluarga Hadi yang didatangi oleh Praja. Katanya Praja ingin menumbuhkan bayi Anggi. Ternyata itu cuma mimpi buruk Alif. Alif sampai ketakutan kan Magic Fivers. Kayaknya Alif kebawa mimpi karena dia masih keinget soal Praja yang menumbuhkan Alina. Mimpi buruk? Iya Alif mimpi buruk. Tapi naon atuh sampai kamu mimpi buruk kayak gitu? Jadi Alif tuh tadi sama Soleh Hawira. Alif tuh ngikutin juragan Praja mau ketemu sama Bagono. Mereka kayak ngobrol tentang Kak Alina gitu. Dan mungkin Kak Alina meninggal gara-gara jadi tumbangnya juragan Praja. Di lain sisi, Gibran menyelamatkan ambulan yang ada Gina di dalamnya. Gina kesakitan karena guncangan yang dibawa ambulan. Sampai-sampai dia pingsan Magic Fivers. Gibran akhirnya membawa Gina langsung ke rumah sakit. Pihak rumah sakit juga langsung mengabari penanggung jawab Gina. Semoga Gina gak kenapa-napa ya Magic Fivers. Di lain tempat, Adara udah berhasil alihin perhatian anak buah Praja. Dia menggunakan kekuatannya. Jadinya deh, anak buah Praja cuma melihat sapu terbang. Pas anak buah Praja pergi, Al langsung masuk rumah Praja. Tapi sayang banget, ternyata di kamar Praja masih ada anak buah Praja yang lain. Sari yang melihat Al langsung suruh anak buah Praja pergi. Sari minta Al untuk bawa Sari ke Gali. Sari mau pastiin keadaan Gali. Sari juga cerita kenapa Sari nggak tahu tentang keberadaan anak kandungnya. Al juga menenangkan Sari. Katanya Al mau bantu Sari mencari anaknya. Sari, padahal anak kandung kamu itu Al. Dia ada di depan kamu loh. Mereka nggak tahu aja kalau ada Adara yang masih menggunakan kekuatannya. Adara melihat Sari dan Al. Pas Adara keluar dari kamar Praja, ada Praja yang baru masuk rumah. Praja jadi ngerasa kalau ada yang liatin dia tapi wujudnya nggak ada. Gara-gara ada barang yang jatuh, dia jadi curiga sama hantu Alina atau Adara. Dia jadi mikir kalau sesajen Bagono itu nggak ngaruh. Sampai-sampai baju Praja robek di tempat tanda lahirnya. Sari dan Al juga jadi ketahuan sama Praja. Pas Praja mau tarik Al keluar, Al malah teralihkan dengan tanda lahir yang sama dengan Al. Waduh, apa iya mereka akan tahu satu sama lain ya Magic Fivers? Praja jadi flashback dan menghubungkan sama Al yang bisa aja jadi anak kandungnya. Apalagi kan waktu itu Al menyembuhkan Praja yang terkena penuaan dini. Sampai Al yang menyumbangkan darahnya untuk Praja. Pas Praja menyuruh Al tes DNA, dia malah gak mau. Saya mau kita tes DNA. Kamu ikut saya. Maaf Om, Al gak bisa. Ini semua cuma kebetulan Om. Gak mungkin Al punya kayak Om Praja. Tunggu! Al pasti masih shock banget. Mau kemana dia? Gue harus kejar Al. Berhenti Al! Tapi Sari mohon, karena ini sebuah kebetulan. Sari benar-benar senang kalau Al adalah anak kandungnya. OMG Magic Fivers, Miss Magic senang banget lihat Al dan Sari. Miss Magic benar-benar terharu. Ternyata Al nolak kalau dia tahu Praja adalah ayahnya. Dia nggak mau kalau punya ayah sekeji Praja. Praja yang tahu, dia tetap bakal maksa untuk melakukan tes DNA. Praja aja sampai ingin mengubah Al jadi seperti dia. Duh hello, emang segampang itu? Tapi di lain sisi, ada Asep dan Mawar yang kaget kalau Al anak kandung Praja. Bahkan mereka nggak rela karena nanti mereka nggak bisa dikenal jadi teman anak Praja. Bahkan tuh sampai Asep ngehayal kalau dia yang jadi anak Praja. Ayah tuh senang banget tau gak? Ternyata anak kandung ayah itu kamu. Senang banget beneran. Oh ya dan satu hal. Ini masalah uang saku kamu. Kalau kamu kurang, kamu tinggal bilang ke ayah. Ya ingat, bilang ke ayah. Ngerti gak? Ngerti ya? Nih. Wangi pisan.
Sampai-sampai mereka bikin rencana buat bikin tanda lahir yang sama kayak Al dan Praja. Jadinya deh, Praja bakal percaya kalau Asep adalah anaknya. Aduh, belum apa-apa aja, Mawar udah minta bagiannya. Al yang masih di jalan pulang malah ketemu Wira yang lagi nangis-nangis. Setelah Wira tenang, Wira langsung menceritakan apa yang terjadi. Wah, Al pasti kaget banget dengerin Magic Fivers. Tuh kan, Al jadi gak mau maafin Praja kalau Praja meninggalkan Alina. Jadi gini kak, Wira tadi ikutin ayah kak. Terus Wira ngeliat kak, ayah ketemu sama Bagono, terus ngomongin tentang Teh Alina udah jadi tumbangnya ayah. Di kediaman Hadi, keluarga Hadi, Naura dan Rasya sedang makan malam. Hadi kepikiran sama Gali yang tinggal di mana. Padahal Gali udah diajak untuk tinggal di rumah Hadi, tapi Galinya aja yang gak mau. Katanya gak heran kalau Gali itu sifatnya sama kayak Praja. Kan Gali udah diurus Praja dari kecil. Mereka gak nyangka kalau Praja tega jadiin Alina tumbalnya. Tapi Alif malah dimarahin sama Anggi dan Hadi karena Alif pergi ke hutan terlarang gak bilang-bilang. Rasya dan Naura jadi langsung mau pergi ke hutan terlarang. Baru aja mau jalan, Rasya memakaikan jaketnya untuk Naura. Pas dipakein, mereka malah kesetrum Magic Fivers. Mau berangkat kayak gini? Ya? Pakai jaket. Di luar dingin soalnya. Oncom! Katanya loncom sih, gue bukan niat gue baik sama lo. Lu mau dikatain apa tempe mendoan? Keluarga Hadi lagi menonton berita kalau misalnya ada penjahat yang namanya Degarong itu kabur. Tapi Alif menjelaskan kalau Degarong itu mencuri demi kebaikan. Degarong membantu orang-orang miskin. Ya walaupun mencuri itu nggak baik ya Magic Fivers. Ternyata bener aja. Tuh lihat, ada Degarong yang kabur dari polisi ke Magic Fivers. Padahal tadinya Degarong cuma mau nolongin anak kecil. Setelah Degarong mengantar barang dan mendapatkan uang, mereka langsung memberikan hadiah-hadiah ke panti jompo dan panti asuhan. Bahkan mereka juga gak lupa ketika waktu sholat. Irsyad yang tiba-tiba juga datang. Dia jadi ikutan membahas soal Degarong sama Anggi dan Hadi. Katanya sebelum Degarong mencuri, Degarong akan mengirimkan surat peringatan. Irsyad malah kena ceramahkan dari Anggi dan Hadi. Tuh kan Irsyad. Ternyata Gibran yang mengantarkan bubur kacang hijau untuk Gina. Tapi dia cuma nitipin ke dokter karena dia harus pulang. Sedangkan Naura dan Rasya lagi-lagi kesetrum kan Magic Fivers. Padahal Naura cuma mau pegangan aja ke Rasya. Rasya jadi kepikiran untuk menemui guru besarnya itu. Rasya rela untuk melepaskan semua kekuatannya biar bisa bersatu lagi sama Naura. Nah, Sakit tau gak tangan gua? gini aja deh. Gimana kalau kita temuin guru besar yang kata Pak Deden itu? Yang waktu itu nge-WA. Buat apa? Nah, aku rela kehilangan semua kekuatan aku daripada aku harus ngelepasin kamu kayak gini, no. Kamu gak bisa hidup kayak gini terus, no. Kamu juga rela kan? Di lain sisi, dokter mengantarkan bubur kacang hijau yang dititipkan Gibran. Kemudian ada Sari juga yang menjenguk Gina. Sari mau kalau Gina tinggal di rumah Praja setelah keluar dari rumah sakit. Dia juga ngerasa kalau Gina itu adalah Alina. Sedangkan Rasya dan Naura udah berhasil menemukan tempat di mana Praja mengkuburkan kotak hitamnya. Rasya menggunakan kekuatannya untuk membuka kuburan itu. Yah, jadinya deh Rasya dan Naura tahu kan apa yang dilakuin sama Praja. Mereka juga berencana untuk melaporkan kepada Sari. Fix banget, kalian emang harus laporin sih ke Sari. Wow. Itu apa ya? Bentar, no.
Nah, ini jangan-jangan ini kotak hitam yang Om Praja beli itu, nah. Iya sih, bentukannya sama. Coba buka. Mendoan. Lah, Semua ada rambutnya, nah. rambut siapa? Jangan-jangan ini rambut Alina, nah. Iya sih, kalau emang itu rambutnya Alina, freak sih Om Praja. Kita harus kasih tahu Tante Sari, nah. Ya, kita harus kasih tahu Tante Sari. Tahu nggak Magic Fivers? Praja masih bermimpi buruk ternyata. Pasti gara-gara kotaknya yang dibongkar sama Rasya dan Naura. Praja mimpi kalau dia itu meninggal. Sari dan Wira juga nggak menghiraukan keberadaan Praja. Pas Praja frustasi, dia malah mendengar suara Alina. Sampai-sampai dia terbangun. Kata Mbah Gono sih, kayaknya ada hubungannya kalau organ Alina yang masih hidup. Ya pasti masih hidup dong. Orang jantungnya Alina didonorkan ke Gina. Tapi di lain sisi, ternyata jantung Gina juga berdebar Magic Fivers. Tuh kan, Praja mau menghabisi Gina Magic Fivers. Bener-bener ya Praja, Gina juga jadi semakin kesakitan kan Magic Fivers. Praja yang masih merasa gelisah, dia malah mendapatkan surat yang ternyata surat itu dari Degarong. Isi suratnya itu suruh Praja untuk mengembalikan harta yang gak halal. Bener ternyata kata Irsyad, Degarong akan ngirim surat dulu sebagai peringatan. Nah, buat Magic Fivers yang penasaran, jangan lupa untuk tonton terus Magic Five setiap hari jam 6 sore di Indosiar. Atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Miss Magic.